Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita mulai diskusi kita dalam video ini terkait dengan uji kesamaan rata-rata beberapa set data. Ini merupakan bagian daripada statistika non-parametrik karena yang akan dipelajari di sini adalah tentang uji Kruskal-Wallis. Sebelum mulai, teman-teman sebaiknya terus untuk menancapkan niat yang kuat serta selalu berdoa agar kita akan mendapatkan ilmu dengan pemahaman yang mumpuni. Teman-teman, kalau kita misalkan kita memiliki satu set data sampel seperti ini, kemudian ada set kedua, seterusnya sampai set yang ke K. Jadi kita punya K buah kelompok data sampel yang masing-masing merupakan representasi dari populasi 1, populasi 2, seterusnya sampai populasi ke K. Dan masing-masing memiliki parameter MU1 di populasi 1. Ada MU2 untuk populasi 2 dan MU-K untuk populasi ke K. Nah, ketika kita memiliki nilai-nilai parameter tersebut, namun karena parameter tersebut juga susah untuk diketahui, dan yang kita dapatkan hanya adalah nilai dari sampel atau dari set data saja, yang biasa kita sebut sebagai statistik, yaitu ada X bar 1, ada X bar 2, sampai X bar K. Nilai statistik X bar 1, X bar 2, dan seterusnya ini biasanya dipergunakan untuk menaksir nilai parameter MU1, MU2, MU-K, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menaksirnya? Biasanya juga dilakukan melalui pengujian hipotesis. Nah, kita akan punya hipotesis, katakanlah punya kecurigaan atau ingin membuktikan apakah MU1 sama dengan MU2, seterusnya sampai MU-K. Nah, biasanya kalau teman-teman melakukan pengujian hipotesis seperti ini, pertanyaan pertamanya adalah terkait dengan asumsi normalitas. Jika datanya berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka analisisnya kita gunakan dengan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance, atau dikenal juga sebagai uji F nantinya. Tapi kalau dia tidak ada atau datanya bukan merupakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka yang dipergunakan adalah salah satunya uji Kruskal-Wallis. Nah, perbedaan dengan ANOVA tadi, kalau ANOVA itu masuknya ke statistika parametrik, sedangkan uji Kruskal-Wallis ini termasuk kepada uji statistika non-parametrik. Nah, teman-teman, kita akan fokus kepada uji Kruskal-Wallis ini dan akan kita bahas dalam video kita ini. Nah, uji Kruskal-Wallis sendiri ini adalah uji statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan parameter rata-rata dari beberapa populasi di mana data sampel tersebut diperoleh. Nah, ini tanpa mengharuskan adanya asumsi bahwa datanya atau populasinya berdistribusi normal. Uji ini digagas oleh William Kruskal. Dia hidup antara tahun 1919 sampai 2005, dan satu lagi adalah dengan W. Allen Wallace. Ya, ini adalah lahir tahun 1912 dan meninggal tahun 1998. Gagasan mereka kemudian diterbitkan di dalam jurnal American Statistical Association. Ya, jadi mereka menerbitkan ataupun mengeluarkan gagasan mereka tentang use of rank in one criterion variance analysis. Jadi yang akan kita bahas di dalam uji Kruskal-Wallis ini adalah uji perbedaan rata-rata dan hanya untuk satu kriteria saja. Atau di dalam ANOVA kita sebut sebagai ANOVA satu arah atau juga one way ANOVA. Nah, di gagasan mereka ini di jurnal American Statistical Association tadi diterbitkan tahun 1952. Teman-teman, pada intinya statistik uji Kruskal-Wallis ini adalah H sama dengan 12 per N kali N plus 1 kali sigma RI kuadrat per NI, di mana I-nya dari 1 sampai K dikurangi 3 kali N plus 1. H ini adalah statistik hitung uji Kruskal-Wallis
N ini adalah jumlah seluruh data atau unit dari semua kelompok yang ada di dalam data yang akan dianalisis. K ini adalah jumlah kelompok data yang diteliti. Kemudian RI ini adalah jumlah dari ranking untuk kelompok ke I. Dan NI ini adalah jumlah data atau unit yang ada pada kelompok ke I. Nah, teman-teman, statistik uji Kruskal-Wallis ini kemudian akan kita bandingkan dengan distribusi teoritis yang dipilih, yaitu yang kita sebut sebagai distribusi chi-square atau ada yang menyebut juga sebagai distribusi chi-kuadrat. Nah, ini nanti akan ada daerah kritis ini yang diarsir ini, di mana ini adalah daerah di peluang untuk X lebih besar sama dengan chi kuadrat. Nah, chi kuadrat sendiri nanti kita akan memerlukan dua nilai untuk mencari nilai di tabel teoritisnya, yaitu tingkat signifikansi alfa berapa yang kita pergunakan, serta derajat bebasnya atau degree of freedom dari data yang kita analisis. Untuk statistik uji Kruskal-Wallis ini akan dibandingkan dengan nanti derajat bebasnya adalah K-1, di mana K adalah banyak kelas yang diteliti dan kita akan kurangkan 1 dari K tersebut. Teman-teman, mari kita lihat contoh kasus berikut. Sebanyak 15 sprinter mengikuti latihan intensif dengan ditangani 3 orang pelatih. Kemudian diambil sebagian sebagai sampel. Setelah 3 bulan diperoleh hasil catatan kecepatan lari dalam jarak 100 meter sebagai berikut. Kelompok 1 dari mulai 13,9 detik sampai 12,55 detik. Ada 4 sampel di kelompok 1. Di kelompok 2 ada 6 sampel. 12,57 detik, 13,52 detik, sampai 11,30 detik. Kelompok 3 ada 10,46 detik, 12,44 detik, dan kelima adalah 9,95 detik. Jadi seluruhnya ada 15 data dari 3 kelompok ini. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa 5%, uji apakah rata-rata kecepatan lari sprint 100 meter dari ketiga kelompok ini sama. Setelah kita mendapatkan kasus ini, apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Yang pertama sekali tentunya kita harus menyatakan hipotesis pengujian yang akan kita uji. Didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada hipotesis ataupun pertanyaan yang diungkapkan. Kalau di sini ditanyakan apakah rata-rata kecepatan lari sprint 100 meter dari ketiga kelompok itu sama, berarti kita akan menguji atau mengibaratkan bahwa di kelompok 1 ini nanti dia diambil dari populasi yang memiliki parameter rata-rata kecepatannya mu1. Dari kelompok 2 adalah mu2, dan dari kelompok 3 atau dari populasi ketiga di mana kelompok 3 datanya yang diambil adalah parameter rata-ratanya mu3. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita tuliskan dan kita akan memiliki hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya bahwa rata-rata kecepatan di ketiga kelompok tersebut sama. Lawannya, H1 paling tidak satu tanda sama dengan tidak berlaku. Jadi bisa tidak berlakunya di mu1 tidak sama dengan mu2, atau mu2 tidak sama dengan mu3, atau mu1 tidak sama dengan mu3. Setelah kita nyatakan hipotesis pengujiannya, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita akan gabungkan data dari seluruh kelompok yang ada, kemudian kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau teman-teman lihat di kelompok pertama, datanya mulai dari 13,98 detik, 11,10 detik, 10,49 detik, dan 12,55 detik. Di kelompok kedua, datanya adalah dari mulai 12,57 detik, 13,52 detik, hingga 11,30 detik. Dan kelompok ketiga, sampelnya mulai dari 10,46 detik, 12,44 detik, dan terakhir adalah 9,95 detik. Nah, ini data yang masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, selanjutnya akan kita gabungkan dan kita urut. Dan pada akhirnya inilah urutan yang kita peroleh.
Jadi dari yang paling kecil yaitu 9,95 detik, 10,14 detik, 10,14 detik, seterusnya sampai yang paling besar 13,98 detik. Setelah kita urutkan, langkah selanjutnya adalah kita akan berikan ranking untuk masing-masing data berdasarkan urutannya. Jadi ini tadi urutan data yang kita miliki, berarti sekarang kita kasih ranking yang paling kecil, berarti ini adalah ranking 1. Kemudian ini adalah ranking 2, 10,14. 10,14 selanjutnya adalah ranking ketiga. Tapi perhatikan, karena dua angka ini sama, maka ranking 2 dan 3 ini harus kita rata-ratakan. Caranya kita tambahkan 2 tambah 3, kemudian dibagi 2. Maka diperolehlah masing-masing rankingnya menjadi 2,5 dan 2,5. Setelah itu berarti ini data yang keempat memiliki ranking 4, 5, 6, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah ranking ke-15. Berarti kita sudah selesai memberikan ranking, dan karena ada data yang sama, maka rankingnya untuk ranking yang kedua dan ketiga kita rata-ratakan. Ini penting karena dasar dari Kruskal-Wallis ini adalah didasarkan kepada ranking data yang dimiliki. Berarti kita harus memiliki ataupun memberikan ranking kepada seluruh data yang ada. Langkah selanjutnya adalah kita akan kelompokkan ranking yang diperoleh menurut kelompok data aslinya. Jadi kita akan kembalikan lagi kepada kelompok-kelompok data yang sebelumnya tadi yang ada 3. Ini adalah urutan data yang kita miliki beserta ranking yang sudah diperoleh tadi. Maka kalau kita kembalikan, berarti di kelompok pertama ini adalah data yang kecepatannya 13,98, ini adalah rankingnya 15. Yang 11,10 ini rankingnya 7, dan seterusnya sampai ke 12,55 adalah rankingnya 12. Kelompok 2 pun demikian. Jadi kita lihat 12,57 kalau dilihat rankingnya adalah 13. Kemudian 13,52 ada ranking ke-14 dan seterusnya sampai ke yang 11,30 detik itu rankingnya 9. Dan kelompok 3 pun demikian. Kita lihat yang terakhir 9,95 detik. Ini adalah angka terkecil dan tadi mendapat ranking 1. Setelah kita kelompokkan kembali berdasarkan kelompoknya, selanjutnya kita akan lakukan penjumlahan nilai ranking masing-masing kelompok dan jumlah datanya. Jadi kelompok 1, ini ada kelompok 2 dan kelompok 3 yang tadi. Kelompok 1, ini rankingnya ada 15, ada 7, ada 6, ada yang ke-12. Kalau teman-teman jumlahkan, jumlah rankingnya adalah 40. Kemudian untuk jumlah datanya adalah 4. Nah, teman-teman, dengan cara yang sama, untuk kelompok 2 diperoleh jumlah rankingnya adalah 52,5. Ini penjumlahan dari 13, ditambah 14, ditambah 10, dan seterusnya sampai tambah 9. Dan N2-nya adalah 6 buah. Kemudian kelompok 3, jumlah rankingnya adalah 27,5, dan jumlah datanya adalah 5. Setelah kita jumlahkan rankingnya dan kita identifikasi berapa jumlah data di masing-masing kelompok, maka selanjutnya kita harus pastikan bahwa seluruh data yang kita miliki adalah 15. Selanjutnya, tahap ke-6, kita akan menghitung statistik uji Kruskal-Wallis dengan rumus yang tadi sudah ditunjukkan di awal. Rumusnya adalah H sama dengan 12 per N kali N plus 1 kali sigma RI kuadrat per NI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K, dikurangi 3 kali N plus 1. Kita punya 12 per N, N-nya adalah 15, berarti di bawah ini 15 kali 15 plus 1 kali, nah kita punya 3 kelompok, dan jumlah ranking di kelompok pertama adalah 40. Kemudian berarti RI dikuadratkan berarti 40 kuadrat dibagi 4. Ini jumlah data di kelompok pertama. Jumlah ranking di kelompok kedua adalah 52,5. Kemudian kita kuadratkan dibagi 6. Ditambah 27,5 dikuadratkan dibagi 5. Dikurangi 3 kali N tadi ini adalah 15. Dan 15 plus 1.
atau sama dengan ini 12 dibagi 15 kali 16 dikalikan dengan 40 kuadrat jadi 1600 dibagi 4, 52,5 kuadrat ini adalah 2756,25 dibagi 6 ditambah 27,5 dikuadratkan itu adalah 756,25 dibagi 5 dikurangi 3 kali 16. Ini sama dengan 12 dibagi 240. 240 diperoleh dari 15 kali 16. Kemudian 1600 dibagi 4 adalah 400. 2756,25 dibagi 6 menjadi 459,375. Dan 756,25 dibagi 5 menjadi 151,25. Dikurangi 48. 48 adalah 3 kali 16. Berarti ini sama dengan 12 per 240 adalah 0,05 dikalikan dengan penjumlahan dari 400 ditambah 459,375 ditambah 151,25 menjadi 1010,63 dikurangi 48. Ini menjadi 50,53125 sebagai hasil perkalian dari 0,05 kali 1010,63 dikurangi 48. Dan akhirnya akan diperoleh H sama dengan 2,53125. Nah, setelah kita peroleh statistik hitung untuk uji Cross-Willis ini, selanjutnya kita akan tentukan nilai batas kritis dari tabel chi-square atau chi kuadrat dengan taraf signifikansi alfa dan derajat bebas K-1. Tadi kita punya statistik hitungnya adalah 2,53125. Nah, ini adalah tabel teoritis dari distribusi chi-square atau chi kuadrat, dan kita memerlukan nilai alfa-nya atau taraf signifikansinya berapa dan degree of freedom-nya berapa. Dari soal tadi kita pergunakan alfa sama dengan 5% dan jumlah dan derajat bebasnya adalah K-1, di mana K tadi ada 3 kelompok, berarti K-nya 3, berarti ini 3-1, ini adalah 2. Setelah kita memiliki angka ataupun data yang kita pergunakan alfa 5% dan DF2, berarti kita lihat sekarang untuk alfanya 0,05, kemudian DF-nya 2, kalau kita tarik dari 0,5 ke bawah dan dari 2 ke pinggir ini, maka akan kita peroleh nilai titik kritisnya adalah 5,991. Maka dengan demikian kita peroleh chi kuadrat untuk alfa 0,05 dengan derajat bebas 2 adalah sebesar 5,991. Setelah kita peroleh nilai dari distribusi teoritisnya yaitu distribusi chi kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengambilan keputusan sebagai hasil dari pengujian yang kita lakukan. Untuk aturannya bahwa kita akan menolak H0 jika statistik hitung H atau yang kita berhasil menghitung dengan rumus Cross-Willis tadi lebih besar dari chi kuadrat alfa dengan derajat bebasnya. Nah, kalau kita lihat, karena tadi statistik hitung yang kita peroleh adalah 2,53125, sedangkan untuk nilai titik kritis dari tabel distribusi chi kuadrat atau chi square itu adalah 5,991. Berarti terlihat bahwa statistik hasil menghitung itu lebih kecil daripada statistik chi kuadrat tabel. Maka dengan demikian H0-nya kita terima. Nah, dengan demikian, bagaimana kesimpulannya? Kita dapat simpulkan bahwa kita tidak memiliki cukup data empiris untuk menyatakan bahwa rata-rata kecepatan atlet lari dalam jarak 100 meter di ketiga kelompok tersebut berbeda secara nyata. Artinya, karena ketidakcukupan data empiris yang dimiliki, maka kita tidak mampu untuk menolak H0. Namun justru kita menerima H0 yang tadi perumusannya adalah yaitu tadi adalah H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dengan demikian berarti rata-rata kecepatan atlet di ketiga kelompok tersebut adalah sama. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut bermanfaat dan semoga itu menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan pemahaman kita
ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana pengujian uji Kruskaulis ini secara tahap demi tahap, secara manual dapat meningkatkan pemahaman teman-teman dalam menganalisis data. Walaupun nanti teman-teman dibantu oleh aplikasi lain, itu akan lebih memudahkan. Namun demikian, tetap bahwa pemahaman dasarnya sudah kita dapatkan. Jika memang teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan ini, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman lainnya yang sekiranya memerlukan. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian, dan terima kasih banyak atas perhatian yang sudah teman-teman berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.